Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai deret Maclaurin. Di sini saya sudah membuat beberapa poin, yaitu yang pertama adalah perbedaan deret Taylor dan deret Maclaurin. Yang pertama adalah deret Taylor dan Maclaurin ini sebenarnya sama-sama, yaitu dari polinomial. Seperti yang telah kita ketahui adalah polinomial adalah fungsi yang memiliki pangkat tinggi, bisa saja pangkat 2, 3, 4, 5 sampai pangkat n. Nah, karena dia memiliki pangkat tinggi, maka kita harus menurunkannya. Turunannya adalah tingkat tinggi pula. Kenapa tingkat tinggi? Karena semakin tinggi pangkatnya, maka semakin tinggi pula turunan yang akan kita turunkan. Jadi turunannya itu terus menerus. Jadi untuk poin yang pertama adalah deret Taylor. Nah, pada deret Taylor, polinomial deret Taylor itu ordernya n dan pada a. Jadi a-nya di sini berupa angka, jadi dia tidak sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, jadi fx-nya itu setara dengan fungsi di A tambah dengan fungsi turunan di A per 1 faktorial dikali X kurang A, ditambah dengan fungsi kedua, yaitu fungsi turunan kedua, fungsi A per 2 faktorial X dikali X kurang A dipangkatkan 2 sampai seterusnya. Mohon maaf, ini harusnya itu X kurang A pangkat N, ini sedikit terpotong, dan sampai seterusnya sampai pangkat n. Dan kalau diperhatikan lagi teman-teman, ini pada penyebutnya adalah sama dengan pangkat yang ada di sini. Karena di sini 2, maka pangkatnya di sini juga 2 sampai seterusnya. Selanjutnya adalah deret Maclaurin. Nah, kalau deret Maclaurin itu polinomial juga dengan ordernya n, tapi yang membedakan adalah a-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan 0, maka tidak ada bilangan di A gitu. Jadi ketika kita substitusinya itu dia selalu dengan 0 gitu. Nah, lebih jelasnya tuh fx setara dengan fungsi 0. Kan di sini A ya. Karena dia di Maclaurin, di sininya berubah jadi 0. Tambah f turunan 0 per 1 faktorial dikali x. Harusnya itu x kurang A. Akan tetapi karena A-nya sama dengan 0, jadi x kurang 0 gitu ya. Jadinya x aja di sini. Jadi tambah f turunan dari 0 terus 2 faktorial x kuadrat sampai seterusnya. Tinggal disubstitusi aja, ngikutin yang ini, dan karena dia a-nya sama dengan 0, makanya dia x-nya saja di sini. Jadi sama dengan seterusnya sampai dia f pangkat n, fungsinya itu adalah 0 dan n faktorial dikali x pangkat n. Ini untuk deret Maclaurin. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh soal dulu supaya lebih jelas itu pengaplikasiannya dari deret Maclaurin itu seperti apa. Di sini saya memiliki 2 contoh soal yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah soal yang pertama. Yang pertama adalah tentukan deret Maclaurin untuk hampiran fungsi fx sama dengan sin x. Nah, untuk deret Maclaurin itu biasanya identik dengan fungsi trigonometri seperti sin, cos, terus tan, dan sebagainya. Jadi langkah pertama yang teman-teman yang harus lakukan adalah kita turunkan dulu fungsi soal yang ini. Fx sama dengan sin x. Jadi ini saya sudah menurunkan beberapa kali. Jadi fx sama dengan sin x. Turunan pertama dari fx adalah cos. Jadi turunan pertama dari sin adalah cos. Jadi seterusnya, dan kalau turunan kedua berarti cos x itu turunan keduanya adalah min sin x ya. Terus turunan ketiga dari min sin x adalah min cos. Karena turunan dari sin adalah cos, jadi negatifnya tetap. Dan turunan kelimanya adalah dari min cos x adalah sin x, karena cos itu tadi kan turunannya min sin, jadi minus kali minus positif, jadinya
positif sin X. Nah, masing-masing dari turunan yang telah kita cari, kita substitusi dengan 0. Karena ingat lagi, A-nya sama dengan 0. Karena ini berlaku untuk di Maclaurin. Jadi F0 sama dengan sin 0. Jadi X ini kita substitusi dengan 0. Jadinya sin 0 adalah 0. Terus F turunan pertama 0 sama dengan cos 0 adalah 1. Jadi tinggal disubstitusi aja. Jadinya kita mendapatkan pola ya teman-teman. Ada 0, 1, 0, min 1, dan 0. Ini polanya kayak nolnya apa ya? Saling ibarat kayak spasi gitu nolnya. Jadi ada jaraknya antara nolnya. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai ini, maka sin X sama dengan setara gitu ya. Kita masukin kayak rumusnya ini. Sebentar. Jadi F0 tambah dengan F turunan pertama dari sini, berarti ini tinggal substitusi aja. Karena dia yang pertama adalah ini, kita masukkan ini 0. Nah, berarti ini kan turunan pertama. Jadi kita tinggal substitusi yang ke sini. Jadi 1 faktorial dikali X. Tinggal ngikutin aja rumus umum yang ini. Tinggal substitusi aja. Terus untuk yang ini juga sama. Untuk yang kedua juga, ini kan turunan kedua ya. Ini kan 0, ini 0 per 2 faktorial X kuadrat sampai, oh ya, ini ditambah, ini min ya. Min, ini saya tutup kurung dulu, berarti min 1 per 3 faktorial X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ketika sudah kita masukkan ke dalam rumus umum seperti ini, maka kita akan membuat deretnya gitu ya, deret finalnya. Jadi hasil finalnya seperti apa. Jadi sin sama dengan gitu ya. Karena di sini ada 0, maka saya anggap saya abaikan. Jadi yang 0 itu kan sama ya, 0 bagi 2 itu kan sama dengan 0 gitu. 0 bagi 3 itu sama dengan 0 juga. Maaf ya, jelek tulisannya. Terus ini kan 0 juga. Jadi yang saya masukkan ke dalam rumus persamaan adalah yang ada nilainya aja. Karena dia itu 1 kali 1 ya, 1 faktorial itu kan 1. Jadi 1 per 1 X. Jadi saya langsung tulis di sini X. Dan ini karena dia negatif kali positif adalah negatif, makanya di sini negatif X kuadrat per 3 faktorial. Ini sampai seterusnya teman-teman, sampai seterusnya. Kalau teman-teman mau lanjutin juga bisa. Dan ini setelah saya cari, ini plus X pangkat 5 per 5 faktorial dan sebagainya. Di sini saya mendapatkan pola bahwa dia ada tandanya nih. Dia positif, minus, positif, minus, positif, minus, dan seterusnya. Dan di sini juga ada juga nih deret ganjil gitu ya. Ada pola ganjilnya. Ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 5, ini pangkatnya 7. Ini juga penyebutnya ini pangkat ini 3, ini 5 dan 7. Ini adalah rumus deret Maclaurin untuk fungsi sin X. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk deret Maclaurin untuk fungsi cos X itu sama juga, sama caranya dengan sin X yang tadi. Jadi teman-teman yang perlu dilakukan adalah turunkan dulu soal ini, fx sama dengan cos X. Caranya sama. Yang pertama adalah fungsinya dulu, kita tulis ini cos X, terus turunan yang pertama dari cos X adalah min sin X, terus keturunan kedua adalah min sin X adalah min cos X, dan caranya sama seperti nomor 1 tadi. Nah, setelah kita dapatkan turunan ini, maka kita substitusi X ini dengan 0. Ya, karena dia deret Maclaurin, maka A-nya sama dengan 0. Maka di sini substitusi semua X yang ada di sini dengan 0. Berarti F0 sama dengan cos 0 adalah 1, min sin 0 adalah 0, min cos 0, min 1, dan kita juga mendapatkan pola, ya teman-teman. 1, 0, min 1, 0, 1. Jadi ini ada juga perbedaan pola gitu ya. Oh ya, ini juga saya menurunkannya sampai ke 6 nih. Jadi ada turunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi turunan ke 6 itu
kelima itu min sin X itu ternyata 0, dan min cos X adalah min 1 nih harusnya ya. Oke, min 1 harusnya. Oke, selanjutnya ini kan kita udah dapet nih nilai-nilainya. Tinggal kita substitusi juga, berarti 1 ditambah 0. Ini kan 1 ya, satunya dari sini, pindahin ke sini, ditambah 0. 0-nya pindah ke sini juga, ngikuti rumus umumnya tadi. Per 1 faktorial dikali X dikurang ya, karena dia negatif, 1 per 2 faktorial X kuadrat, ditambah sampai seterusnya, masukkan sesuai nilai yang teman-teman dapetin. Ini juga min 1 per 6 faktorial X pangkat 6. Nah, tinggal kita rapikan aja nih, biar kelihatannya enak dipandang, karena kita mau menentukan deret finalnya tuh bentuknya seperti apa sih dari deret fungsi fx sama dengan cos x. Jadi cos x, maaf ini x-nya kurang, jadi 1, karena dia kita buang dulu yang ada nilai nolnya gitu ya, kita abaikan, berarti ini kita buang gitu ya. Terus ini min 1 per 2 faktorial X kuadrat, kita masukin yang ada angkanya ya teman-teman, berarti ditambah X per 4 faktorial X pangkat 4, dan seterusnya gitu. Nah, ternyata polanya itu berbeda dengan sin X. Kalau di cos X, polanya 1 per 1, maaf, jadi polanya tuh kalau kita lihat dari tandanya dulu ya, ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, seterusnya sampai dia N gitu ya. Hampir sama ya, sama malah ya, tandanya sama, ada selang-selingnya gitu ya. Tapi untuk nilainya sendiri itu beda ya teman-teman. Kalau di cos X, ini nilainya mulai dari 1 per 2 faktorial X pangkat 2. Nah, ini kita lihat juga nih, dia sama-sama nih, angkanya sama, 2, 2, ini 4, ini 4, ini 6, ini 6. Nah, kalau kita tarik kesimpulan bahwa untuk fungsi sin X untuk deret Maclaurin itu ternyata dia itu berpola ganjil. Karena ini ya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau dia fungsi fx, yaitu cos X, ya itu polanya menunjukkan dia pola genap. Jadi kesimpulannya seperti itu. Baik, saya memiliki contoh soal lainnya, yaitu ada soal nomor 3. Tentukan deret Maclaurin untuk fungsi fx sama dengan 8 sin x. Caranya hampir sama, dan sama persis dengan cara nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama teman-teman lakukan adalah, yang pertama turunkan dulu fx-nya, atau fungsi soalnya. Jadi, dari fungsi fx, 8 sin x, terus turunan pertama adalah 8 cos X, lalu turunan kedua cos menjadi min sin, dan bedanya ini ada angka 8-nya gitu, ada konstantanya. Terus ada turunan ketiga, diturunkan lagi min 8 cos X, terus turunkan lagi 4 kali 8 sin X, turunan kelima adalah 8 cos X, lalu turunan keenam adalah min 8 sin X. Maka dari masing-masing turunan ini akan kita substitusi dengan F sama F0 gitu ya, karena Maclaurin itu A-nya sama dengan 0, bukan A sama dengan bilangan real atau bilangan suatu angka gitu. Jadi F0 sama dengan 8 sin 0, tinggal disubstitusi aja. 8 sin 0 itu adalah 0, 8 cos 0 itu adalah 1 ya teman-teman, berarti 8 kali 1 adalah 8, min 8 kali 0, 0, min 8 kali 1, min 8, dan seterusnya. Jadi di sini kita telah mendapatkan pola 0, 8, 0, min 8, 0, 8, 0. Jadi seperti ini ya, ada pola apa ya, loncat gitu nolnya. Selanjutnya, ini kan sudah diketahui tiap nilai-nilainya, maka kita masukkan ke dalam persamaan umum dari deret Maclaurin. Maka 8 sin X sama dengan, jadi di sini yang kita masukin dulu, turunan yang pertama itu nilainya tuh 0, berarti di sini 0. 0 ditambahkan dengan 8 per 1 faktorial dikali X. Jadi jangan lupa juga ini di sini 1 faktorial, ini sama-sama 1 ya nilainya. Ini sama dengan X-nya pangkat 1, dan di sini juga 1. Terus sama tambah dengan 0 di sini ya, X pangkat 2 per 2 faktorial. Jadi di sini pangkat 2,
faktorialnya juga 2. Dikurangi dengan 8, 8-nya minus ya, berarti minus 8x pangkat 3 per 3 faktorial, sampai turunan ke-6 dengan cara yang sama. Jadi ini mengikuti ini 4, ini 4, ini 5, dan ini 5. Nah ini kan ada beberapa yang nilainya itu 0, tinggal kita anggap abaikan aja. Jadi sini 0, ini juga 0, 0, dan 0. Dan telah kita dapatkan, maaf ini 5 ya, kayak 6. Dan telah kita dapatkan adalah hasil akhirnya adalah 8 sin X sama dengan deret Maclaurin-nya adalah 8X dikurang 8x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 8x pangkat 5 per 5 faktorial. Dan di sini hampir sama dengan yang sin X ya, yang ini. Tuh, dia berpola ganjil. Sebenarnya mungkin beda dari konstantanya aja, caranya sama. Dan seperti itu. Dan ini juga di sini ada perbedaan tanda ya. Di sini positif, negatif, dan sampai seterusnya. Nanti dia bakalan ada positif, negatif. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang 8 sin X dengan cara yang sama, dan teman-teman bisa mencoba di fungsi fx yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.